Pernah dengar kalimat ini? Semua agama sama saja, yang penting tulus. Kalau memang semua jalan sama, mengapa salib itu perlu? Mengapa Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku"? Di episode ini, kita masuk ke doktrin yang sering paling dibenci. Keunikan Kristus sebagai satu-satunya jalan. Bukan karena kita ingin menyinggung, tetapi karena ini inti kabar baik yang dipegang murid-murid Yesus sejak awal. Saya tahu topik ini sensitif. Saya berbicara dengan hormat kepada sahabat yang berbeda keyakinan. Tujuan kita bukan merendahkan, tapi menjelaskan klaim Yesus seterang mungkin, berdasarkan landasan rasulia dan pandangan Alkitab yang murni. Kalau kamu bukan Kristen, anggap ini undangan untuk memahami dari sumber aslinya, bukan serangan. Kalau kamu Kristen, ini panggilan untuk berdiri teguh tanpa arogan. Pluralisme religius berkata, semua jalan menuju puncak yang sama. Universalism menambah, akhirnya semua orang akan selamat. Sinkretisme menyampur unsur iman untuk menyeimbangkan hidup. Jujur, ini terasa damai dan simpel. Menghindari konflik, semua dapat tempat. Tapi pertanyaannya, apakah yang indah terdengar itu benar adanya? Kebenaran bukan diukur dari rasa nyaman, melainkan dari realitas. Di 3 teks inti Perjanjian Baru, Yesus dan para rasul menyatakan sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, "Aku salah satu jalan," melainkan, "Akulah jalan." Ini klaim pribadi, bukan teknik spiritual. Kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus yang pernah menyangkal, sekarang bersaksi dengan berani. Ini bukan ide spekulatif. Ini berita yang mereka pertaruhkan dengan nyawa. Ketiga, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan banyak mediator, satu pengantara. Karena satu karya penebusan. Menurut landasan rasulia, keunikan Kristus bukan sikap sombong. Ini konsekuensi dari siapa Dia. Sang Putra yang menjadi manusia, mati dan bangkit, membuka jalan yang tidak bisa kita bangun sendiri. Pertama, sifat masalahnya unik, yaitu dosa. Masalah manusia bukan sekadar moralitas yang bisa ditingkatkan, melainkan relasi yang rusak dengan Allah yang kudus. Upaya manusia tak cukup, kita butuh pengganti. Kita membutuhkan seorang penebus. Yesaya 53 merupakan bayangan yang akan dan sudah digenapi di kayu salib. Kedua, sifat juru selamatnya unik, yaitu inkarnasi dan salib. Hanya di dalam Kristus, Allah merendah menjadi manusia, memikul hukuman dosa di salib dan mati, lalu bangkit. Ini bukan saran etika, ini peristiwa penebusan. Ketiga, sifat keselamatannya unik, yaitu anugerah, bukan barter. Jika keselamatan adalah anugerah, maka jalan itu harus datang dari Allah, bukan diracik dari campuran praktik sinkretisme. Anugerah tidak bisa dicampur. Kalau dibarter, itu bukan anugerah.
Bayangkan satu-satunya jembatan yang masih utuh setelah banjir merobohkan semua jembatan lainnya. Menunjukkan bahwa jembatan itu bukan intoleransi, itu belas kasihan. Nah, mari kita menjawab 4 keberatan umum. Pertama, keberatan yang mengatakan, klaim eksklusif itu sombong. Sombong itu saat saya menganggap diri lebih baik dari kamu. Injil berkata, kita semua sama-sama rusak, dan kita semua sama-sama diundang untuk mengalami pemulihan. Klaimnya bukan kita lebih baik, melainkan hanya Kristus satu-satunya yang sanggup menyelamatkan. Itu bukan arogan, itu kabar baik. Keberatan kedua yang sering kita dengar, semua agama mengajarkan kebaikan, pasti sama. Banyak tradisi memang mengajarkan nilai mulia, kita bisa hormati itu. Tetapi inti keselamatan berbeda. Pertama, siapa Allah? Pribadi yang mengasihi kita terlebih dahulu atau prinsip impersonal? Nah, kedua, apa masalah manusia? Dosa terhadap Allah yang kudus atau sekadar ketidaktahuan atau ketidakseimbangan? Ketiga, bagaimana manusia diselamatkan? Anugerah melalui karya Kristus atau usaha menaiki tangga moral atau ritual? Nah, Sobat Pintu Berkat, kalau inti-intinya berbeda, tidak jujur mengatakan semuanya sama. Nah, Sobat, kalau kamu pun memiliki keberatan, silakan tuliskan keberatanmu di kolom komentar ya. Keberatan ketiga, bagaimana dengan orang baik non-Kristen? Allah adil dan penuh belas kasihan. Kita tidak duduk di kursi hakim, Dia yang menimbang hati. Tetapi berdasarkan kesaksian para rasul, keselamatan ada di dalam Kristus. Tugas kita bukan memvonis, tetapi memberitahu jalan yang Allah telah sediakan dengan rendah hati, mulai dari diri kita. Keberatan keempat nih, bagaimana nasib mereka yang belum pernah mendengar Injil? Alkitab menunjukkan Allah tidak jauh dari kita. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 17 ayat 27. Dan terdapat pewahyuan umum membuat manusia tanpa dalih. Silakan membaca Roma 1 ayat 20. Kita serahkan penghakiman kepada Allah yang adil. Lalu kita taat diutus supaya kabar ini didengar semua orang. Kepekaan misi kita lahir dari keyakinan bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Nah, jika hatimu masih gelisah, kamu tidak sendirian. Banyak orang bergumul di titik ini. Mari kita teruskan obrolan kita ini dengan doa, dengan belajar, dan dengan kasih. Sinkretisme tidak selalu dramatis, seringkali berjalan secara halus. Injil plus jimat, Injil plus materialisme, Injil plus okultisme, Injil plus adat istiadat tertentu. Nah, Sobat Pintu Berkat, ada 3 alat uji sederhana untuk membedakan. Pertama, lihat sumbernya. Apakah otoritas tertinggimu adalah firman Tuhan atau campuran pemahaman dan filosofi populer? Kedua, juru selamat. Apakah pusatnya Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit, atau teknik dan diriku? Ketiga, jalan. Apakah pertobatan dan iman pada Kristus, atau ritual campuran agar aman di semua sisi? Jika salah satu bergeser, kabar baik berubah menjadi kabar palsu. Nah, kalau kamu sedang mencari kebenaran dan keselamatan, datanglah kepada Yesus. Bukan kepada konsep, tetapi kepada pribadi yang mencari kamu dan mengasihi kamu lebih dulu. Kalau kamu sudah menjadi Kristen, periksa hatimu. Apakah kamu memerlukan dan menambahkan jaminan lain selain Kristus? Lepaskan, pegang Dia saja. Yuk, saya mau ajak kamu berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkata, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mau datang kepadamu apa adanya. Ampunilah dosaku, peganglah tanganku, ajari aku berjalan bersamamu setiap hari.
Amin. Nah Sobat Pintu Berkat, hari ini kita telah belajar bahwa masalah yang dihadapi manusia adalah dosa yang merusak relasi dengan Allah. Solusinya adalah Kristus, Juru Selamat yang menjadi manusia, mati menggantikan kita, lalu bangkit mengalahkan maut. Kita juga telah melihat saksi rasuli dari penyataan dan keunikan Kristus sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, dan 1 Timotius 2 ayat 5. Lalu kita telah melihat bagaimana sikap kita seharusnya, yaitu rendah hati, hormat, namun jelas. Nah, kalau episode ini menolong, bagikan ke satu teman yang sedang mencari kebenaran. Tulis pertanyaan untuk mungkin kita adakan sesi Q&A. Keberatan apa soal keunikan Kristus yang paling sulit bagimu? Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Kita akan membahas mengapa otoritas firman tidak bisa dinegosiasi dan bagaimana itu justru membebaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.